Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Akbar. Allah Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat nafas, masih diberikan nikmat untuk melihat, masih diberikan nikmat untuk mendengar. Ini semua nikmat Allah yang luar biasa. Karena selagi kita masih diberikan nafas, berarti selama itu kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk selalu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini bisa kita gunakan di jalan Allah. Amin ya Allah. Kita diberikan mata, semoga mata kita bisa kita gunakan untuk melihat sesuatu hal yang diridhai oleh Allah. Kita diberikan telinga, semoga telinga kita bisa kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridhai oleh Allah. Setidaknya kalau kita tidak mampu, tidak bisa untuk melihat sesuatu hal yang diridhai oleh Allah, setidaknya jangan digunakan mata untuk melihat yang dilarang oleh Allah. Kalau telinga kita tidak bisa kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah, setidaknya telinga kita jangan kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Karena apa yang kita dengarkan akan menentukan apa yang kita pikirkan, dan yang kita pikirkan akan menentukan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita mengotori apa yang sudah diberikan Allah menjadi sesuatu hal yang mudarat. Dan malam hari ini kita akan mengambil sebuah keputusan yang harus kita lakukan, walaupun ini bisa dikatakan adalah tontonan, tapi paling tidak harus memberikan tuntunan bagi yang melihat dan menjadi tuntunan dari dalam hati. Melihat keadaan yang seperti ini, setelah kita berkali-kali mencoba untuk mengalahkan dukun pemuja iblis ini, berkali-kali kita gagal dan gagal lagi. Mungkin harus ada perubahan formasi yang harus kita lakukan. Ketika kita serang bersama-sama, ternyata mereka bisa mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Inilah kedahsyatan dari syaitan, karena mereka sangat pintar sekali mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Perlu untuk kita pahami bahwa yang namanya kejahatan, yang namanya kedoliman itu akan terus selalu ada. Karena selama kita di dunia itu Allah maha profesional. Siapapun yang meminta sungguh-sungguh itu pasti akan diberikan oleh Allah, menjada wajada. Ketika ada yang meminta yang baik, memintanya dengan sungguh-sungguh, ya Allah akan memberikan. Dan ketika ada yang meminta yang buruk, dengan sungguh-sungguh pun juga Allah akan memberikan itu. Dari formasi-formasi yang sudah kita lakukan, ternyata bisa digagalkan. Ini kita harus mengadakan perubahan secara penyerangan. Dari apa yang saya dapatkan, ini nanti formasinya akan kita rubah. Karena bantuan-bantuan yang didapatkan oleh gurunya Mbah Sudiro ini luar biasa. Jadi kita nanti akan berusaha untuk memutuskan bantuan-bantuan yang didapatkan oleh
gurunya Mbah Sudiro ini. Jadi nanti saya akan memberikan tugas ke panjenengan menyerang dari 4 penjuru. Jadi nanti Kang Adin dari sebelah kanan, nanti Kang Pandawa dari sebelah kiri, dan nanti Gus Yuda dari sebelah utara, dan nanti untuk Kang Badar dari belah barat, dan nanti Mbah Tompel membantu dari sebelah kanan. Kita nanti serang dari beberapa penjuru satu persatu, jadi tidak bergerombol. Kita akan adakan formasi yang berbeda. Yang terpenting saya minta untuk panjenengan semuanya jangan ada kesombongan di dalam melawan gurunya Mbah Sudiro ini. Tidak penting menang atau kalah, tidak penting seberapa kuat mereka nanti. Yang terpenting perjuangannya, karena di tempat ini yang penting adalah persaudaraannya. Semua tidak akan ada gunanya kalau tidak didasari dengan persaudaraan. Jadi saat ini yang paling penting adalah persaudaraannya. Jadi saya minta satu dan yang lainnya bisa saling membantu dan tentunya bisa saling mendoakan. Amin. Terkhusus untuk subscriber lover, mohon doanya. Kita hanya minta bantuan doa dari panjenengan semuanya untuk bisa mengalahkan gurunya Mbah Sudiro ini. Makanya malam ini saya mengumpulkan panjenengan semuanya untuk bermusyawarah bagaimana caranya kita untuk bisa membebaskan Mbah Sudiro. Karena sudah berkali-kali kita melakukan pertarungan dengan cara bersama-sama, tapi ternyata juga belum bisa. Kalau menurut panjenengan bagaimana? Bagus juga. Memang mereka ini kan ketika kita bersama-sama, yaitu yang kadang menjadi heran saya, jumlahnya malah semakin besar, pembantuannya banyak juga. Iya. Yang menjadi ini juga tuh mereka ini mengetahui gitu kan kelemahan kita dan membuat kita konsentrasinya menjadi buyar. Jadi yaitu kejadian demi kejadian. Tapi ya insya Allah di balik kejadian itu mudah-mudahan menjadi kita untuk lebih waspada dan hati-hati lagi. Iya. Jujur saya sangat senang sekali dengan kedatangan panjenengan semuanya. Ini menandakan kita ada ikatan persaudaraan, dan semoga saja persaudaraan ini bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ini benar-benar saya sampaikan dari dalam hati saya, bukan hanya dalam hiburan maupun tontonan maupun di dalam tayangan, tapi dimanapun dan kapanpun dan sampai kapanpun tetap ada persaudaraan yang tetap akan terjalin, karena di atas semuanya itu adalah persaudaraan yang paling utama. Dari pertarungan-pertarungan yang kita lakukan bersama-sama, ada beberapa
kendala, tetapi yang menjadi poinnya bahwa iblis itu tidak bisa dikalahkan hanya dengan bacaan, tidak hanya bisa dikalahkan dengan hafalan ataupun amalan, tetapi lebih kepada kesungguhan, kebersihan hati dan keikhlasan. Ini juga jadi bahan pertimbangan untuk nantinya kita bisa lebih ikhlas lagi dan bisa lebih bersungguh-sungguh lagi supaya kita nanti bisa mengalahkan dan membebaskan Mbah Sudiro. Walaupun komentar banyak yang bersembeliran yang mengatakan ini dan itu, tidak usah sampai goyah, karena kita ini yang penting adalah persaudaraannya. Gak akan ada gunanya sakti seperti apapun, hebat seperti apapun, kalau tidak ada persaudaraannya. Semoga saja persahabatan ini nanti seperti persahabatan baginda Rasulullah dengan para sahabatnya itu. Amin. Dan saya minta untuk panjenengan semuanya masukan dan juga musyawarahnya kalau yang panjenengan rasakan, bagaimana Gus Yuda untuk bisa terus berjihad melawan dukun-dukun ini? Apa formasi yang harus kita lakukan ini? Apa ya? Waktu kemarin yang kami sempat disekat, saya itu mendengar perbincangan dari Guru Mbah Sudiro. Jadi ada beberapa, mungkin kalau kata kita mah panglima, nah, itu mensuplai antek-antek atau anak buah untuk menuju di pusat. Jadi hemat saya mungkin saya harus datangin dulu dengan panglima. Nanti setiap yang Abah yang bilang kita ditugaskan di beberapa penjuru. Nah, saya itu menemukan dua orang yang itu termasuk pada panglima. Jadi mereka yang mensuplai. Mungkin kalau di era modern itu sniper, ada sniper. Jadi kita gerak apapun ya mereka tahu. Iya, buktinya kita baru datangnya sudah banyak yang teriak-teriak, apa itu yang memberikan kode gitu. Kalau Abah diizinkan ya mungkin saya mau datang lagi. Insyaallah. Kalau masukannya dari Gus Padawa, Belum ada. siap. Nggih. Mbah Tompel sebagai mantan dukun. Maaf. Mungkin memang benar tadi dan kita harus memutus rantai ya, karena semakin dibiarkan mereka semakin banyak merekrut orang-orang yang untuk datang ke pusat terus. Jadi memang harus dihilangkan orang-orang yang memerintahnya agar tidak terlalu banyak ke pusat. Iya. Sekian. Nggih. Yang jelas saya minta jenengan untuk terus berjuang dan terus lakukan kebaikan, dan saya harap ketika panjenengan melakukan kebaikan harus dilakukan dengan lillah billah. Sudah tidak usah peduli dengan omongan orang, karena panjenengan ini melakukan kebaikan pun juga bukan untuk orang,
tapi untuk Allah. Maka oleh sebab itu saya minta panjenengan yang pertama nanti mengamalkan ilmunya. Ada beberapa nanti yang mau saya berikan ilmu itu sebagai cahaya atau nur cahaya, menerang supaya kita tahu tujuannya hidup. Jadi orang yang berilmu itu supaya tahu tujuannya hidup, sehingga hidup itu tidak gampang bingung dan nggak gampang gubuhan kalau orang Jawa bilang, supaya hidupnya bisa lebih tenang, supaya ketika menghadapi setiap masalah, baik itu omongan, cacian maupun rintangan, bisa terus tetap berjuang. Yang kedua, lakukan kebaikannya benar-benar lillah, karena Allah, bukan karena orang. Dan ini nanti membutuhkan dua hal. Yang pertama kesabaran, dan yang kedua keikhlasan. Kalau kebaikan sudah atas dasar keikhlasan, maka sudah tidak peduli lagi dengan omongan-omongan orang. Karena ketika panjenengan berjuang seperti ini, tentunya akan banyak sekali rintangan, baik itu dari depan maupun dari belakang. Jadi saya minta terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan sebelum nanti kita lakukan formasi yang tadi sudah kita musyawarahkan untuk panjenengan menyerang di 4 penjuru di berbagai macam arah. Ada yang dari hutan sebelah utara, ada dari hutan sebelah barat, sebelah tenggara dan lain sebagainya. Nanti dibagi-bagi. Tentunya kita masuk dari wilayah masing-masing. Berarti mulai besok kita akan berjuang walaupun bersama tetapi beda tempatnya. Walaupun tempatnya berjauhan, tapi saya harap tetap ada komunikasi. Nanti akan saya titipkan media-medianya. Ini semuanya sebagai pengikat persaudaraan kita. Dan ini adalah sebuah sarana atau syariatnya. Kalau hakikatnya semuanya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa media-media ini saya berikan ke panjenengan. Media-media ini namanya adalah sarana keselamatan. Yang pertama ada tongkat. Nanti yang kedua, tongkat itu artinya tekan, supaya hidup itu ada tatanannya, ada aturannya, tidak semaunya sendiri itu. Yang kedua nanti ada cincin dan sorban. Jadi panjenengan sudah saya serahkan untuk berjuang dengan jalan yang kita tempuh dari menyerang dari berbagai macam posisi tadi nggih. Karena memang sangat sulit sekali kalau kita bersama. Karena kalaupun kita bersama, mereka pun juga menggunakan siasat yang sangat luar biasa. Jadi kita serang dari support-supportnya atau yang membantu gurunya Mbah Sudiro ini. Nah ini saya kasih ke panjenengan untuk nanti panjenengan gunakan bertarung melawan dukun-dukun santet yang dari tempat panjenengan masing-masing itu. Jadi kita habisi dari berbagai macam arah nggih. Kita lakukan secara gerilya. Ini Kang Pandawa, monggo.
Ikuti saya dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikhosa Kolaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausas Samadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Mukhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, Agisni, 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 wa amidani fi qadai hajati, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat. Saya Samsuddin bin Muhammad Marzuki Sutawa mengijazahkan, memberikan amalan kepada Kang siapa namanya? Nama ibunya? Sampai jawab qabil tu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir. Qabil tu tabarakallah. Tabarakallah. Dipakai ya. Siap. Monggo dipakai dulu cincinnya, terus bajunya biar bersama-sama. Nggih. Kang Adin? Siap. Siap. Siap tempur? Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syirullah, Datullah, Hifatullah, Wujudullah, Afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat, selamat, selamat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dipakai Kang Adin. Ini kurang satu lagi untuk Mbah Tompel. Iya, ambil dulu, dibangunkan. Nggih. Sudah. Nggih, ikuti saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir, Allahu latiful khabir. Aji-ajiku sapuning jagat, ketukula sutaning jagat, klambiku anta kusuma, sabukku suarasena, pakuatanku Pandhawa 5, ototku kawat, balungku besi sumsumku waja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo dipakai. Sini sayang. Siap tempur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek aji timbulan Rasul kang jeneng timbulane Muhammad, sirahku ka Baitullah, rambutku rajik wesi, bul banyu tan ana banyu, uga tan ana krasa, mongko ototku winangka kawat, balungku hingga dadi waja. Akhire badan mani sangka ngesor tumekane dhuwur, bapak palune pandhe saking kersane Gusti Allah. Yahu ya Rahman ya Rahim, kula aturi maringaken sedaya timbulan saking para nabi kang dibawahi dening Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman. Amin amin amin. Barakallah. Dipakai.
Nanti dulu nunggu kaosnya. Biasanya lagu Banten ini. Iya. Masuk tahun berapa? Saya 2000. Yang dari muridnya itu ya, bukan yang dari gurunya itu, bukan. Kan dari murid ya, dari Abah itu. Abah Yoni saya. Oh iya. Kalau yang itu botak itu, Oh itu kan dari itu. Kalau itu kan dari yang ini dari kolonel itu. ikat dulu ya. Kalau yang kemarin yang sempat viral sama daerah kan itu yang takutnya bukan yang dari Pak Tatang. Gedean itu. Enggak, tahunya warung. Nah itu. Langsung sakit ya lama-lama mah enggak karena baru ambil yang dulu ketok dulu ya. Ada yang kali-kali itu. Yang merah apa yang putih? merah putih. Tuh. Kang Adi yang merah. Kanan merah kayak kita gombaknya. Iya. Bagus yang merah apa yang putih sih? Kalau misalnya yang putih lah, kan mau berjuang. Ini saya berdarah, Mbak. Udah ada dua ini. Ya wes, ya wes. Ini beda nih. Saya berdarah. Ya nggak apa-apa lah. Udah. Berarti benar ya merah putih gitu. Yaudah pinjemin dulu kan, nanti tak ganti ini. Ustadz ini. Bisa diganti. Oh iya ya. Ya nggak apa-apa, pakai dulu nanti biar diganti. Saya ambilin. Nama-nama. Tadi 20.
Dalam? Iya. Itu ada 9 itu. Ini dari Banten itu. Dari Banten itu, dari Pondok Buntet itu. Ada dari Pondok Buntet. Dibuka aja enggak apa-apa. Dari Kemal, bertambah Soalnya nggak disemprot tadi. Ada Di Shopee kan? ya, di Shopee. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Motor berapa Mas? Hah? Berapa? Motor di 8. Gus nggak ada pakai kopiahnya Gus? Kita ada apa dulu? Sama. Ini pemasak belum salah. mangga sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala ali sayyidina Dengan izin Allah, dengan izin Allah, dengan kalimat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat 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 seka kersane Gusti Allah merga kalimat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. la ilaha illallah. Barakallah. Dipakai cincinnya, bajunya, terus tongkatnya. Kita masuk khusus ya. Yang merah apa yang putih? Di balik layar kayak bapak teh baliknya. Kan Jawa tuh ada 5. Pandawa 5. Ini lakukan baik untuk nama pada Jawa. Nama ibunya? Hajat Hati. Hajat Hati saya. Nggih, insyaallah nanti nggih. Ya, cerita dulu. Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk dia lagi orang kayaknya. Enggak salah. Ini masuk ke sana rapi. Berapa? Gua sekarang salah. Oh setia. Setia. Saya baru Dari bawah. Dari bawah. Ngatu salah. Kasihnya kita di sebelah. Sama unik sih. Paling unik mah tompel ini ya. Nah, Pak, bagusan dikitin, Pak. Kita dikitin aja. Jadiin jas satu. Ada yang mau jadi jas pakai kaos ya. Ini kira fokus pakai ini ya. Iya dong. Pandawa 5 apa? Jadi. Kalau atasnya masalah kenapa nggak? Ini bukanya dikit satu. Kemungkinan. Ini aja itu nomor 7 dan 8 tuh. Udah pas. Oke. 8 tuh. Pitulungan. Nggih, siap. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah pakai cincin nggih? Siap.
Itu cincinnya dari batu badar emas yang Masya Allah sudah diriadahi dengan beberapa asma, salah satunya dengan hiji barge dan asma Sungai Raja. Jadi yang penting ketika memakai cincin itu tidak melanggar mohlimo, yaitu main perempuan, madat, minum, judi, dan yang terakhir tidak membunuh. Jadi intinya hanya dikalahkan, disadarkan atau dikakukan, itu dibikin lumpuh saja. 5 hal itu pantangannya, kecuali kalau dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak. Yang paling penting sebenarnya tidak yang pertama, yaitu tidak zina, itu saja. Kalau yang lainnya masih bisa dilihatlah dalam keadaan yang gimana itu. Tapi kalau zina sudah tidak ada alasannya. Tapi kalau untuk yang lainnya masih bisa di netralisir. Nah, yang kedua tongkatnya. Ada beberapa macam, ada yang dari kayu bidara, dan ada yang dari stigi, ada dari kalih kelor, dan ada yang dari kali asam. Yang jelas panjenengan menggunakan tongkat itu supaya ada tatanannya di dalam kehidupan. Yang ketiga sorbannya. Okay. Nah, ini semua adalah syariat atau sarananya untuk nanti bertempur melawan dukun santet nggih. Jadi panjenengan punya tugas di beberapa tempat masing-masing. Jadi bertarungnya nanti secara sendiri-sendiri. Kita serang dari berbagai macam penjuru nggih. Semoga saja kita semuanya mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Siap untuk bertarung nggih? Siap. Dan saya minta untuk semuanya, yang terpenting ketika memegang media ini dari saya, tidak boleh melanggar dari perintah agama maupun perintah negara, karena cinta kepada negara adalah sebagian daripada iman. Maka jangan sampai bertentangan dengan apa yang dilarang oleh negara. Siap nggih? Jadi besok malam kita siap untuk tempur melawan dukun santet. Sekarang ada yang mau dipertanyakan? Sudah cukup siap nggih? Monggo penyelarasannya. Setiap dari panjenengan tadi sudah saya kasih amalan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan powernya masing-masing, kekuatannya masing-masing. Untuk Kang Pandawa itu tadi adalah asma karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada 9 tahapan untuk mengamalkan amalan itu. Yang pertama, ketika ingin mengamalkan amalan itu, nanti siapkan dukan coplak atau dukan hijau yang dalamnya dibuka ada merahnya itu nanti dikasih garam dan minyak tanah 1 sendok lalu diminum. Setelah itu nanti baru diamalkan setiap malamnya 333 kali. Untuk fadilahnya insyaallah berbagai macam, tapi diniatkan saja untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang kedua untuk Kang Badar, itu tadi namanya Ajian Timbulan Rasul. Di situ tadi ijazahnya dari Syuuti Al-Ghazali. Ajian Timbulan Rasul itu
menguatkan sebagai ajian kaji diri. Jadi amalan ini diperkuatkan untuk menguatkan batiniah panjenengan. Caranya nanti diamalkan puasa di hari Selasa, dilanjutkan Rabu, Kamis, dan Jumatnya ngebleng. Jadi nanti saya minta panjenengan bisa lebih untuk dikuatkan, dilakukan setiap 7 minggu. Jadi selama 7 minggu itu berpuasa, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, itu terus dipuasai selama 7 minggu, dan malam Jumatnya tidak tidur. Terus untuk Kang Adin, jadi khusus Kang Adin mengamalkan amalan asmasir atau amalan tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Ini sambungannya dengan Asma-Ya Latif. Yang namanya sir itu adalah rahasia. Jadi kerentek hati dan harus bisa ngeposne rasa itu, untuk bisa mengetahui tentang siapa diri kita. Kalau kita tahu siapa diri kita, insya Allah akan tahu siapa yang menciptakan diri kita. Dan untuk Gus Yuda mengamalkan Asma Karomah yang tingkat 2. Jadi amalan ini lebih fokus pada kejadukan, yaitu kekuatan 4 anasir yang ada di dalam diri kita, yang ditandai dengan adanya 4 nafsu, lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Jadi kunci utama ketika mengamalkan amalan yang dari saya tadi lebih kepada mengendalikan 4 anasir atau 4 nafsu, lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Untuk Mbah Tompel, mantan dukun santet, beliau khusus di kalimat la ilaha illallah untuk lebih menguatkan ketauhidan di dalam diri panjenengan. Jadi kuncinya pada kalimat la ilaha illallah. Siap nggih itu tempur nggih? Barakallah. Dan mulai besok berarti kita menyerang markas dukun santet dari segala arah nggih, kayak banyak menjuru. Nggih, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku subscriber lover dimanapun berada. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Dan semoga saudara-saudaraku dimanapun berada mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Barakallah.